warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Hani. Nama saya Tiara Ramadanti. Nama saya Zahro. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih dampak COVID-19 bagi kita, khususnya para pelajar. Nah, kali ini saya nggak akan sendirian, saya ditemani oleh dua teman saya yang Masya Allah cantik, yang cantik-cantik. Sebelumnya, apa kabar nih Tiara, Zahro? Alhamdulillah, baik dong. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, langsung saja ya. Melihat wabah COVID-19 yang Masya Allah sudah menyebar di negeri kita ini, bagaimana sih perasaan kalian berdua terhadap wabah yang sedang menyebar ini? Perasaan saya tentang COVID-19 ini yang menyebar di seluruh dunia pasti membuat saya sedih dan membuat saya terbebani pastinya, karena kita menjalankan kehidupan normal yang biasa kita jalani setiap hari terpaksa harus terhenti, dan kita harus melakukan semuanya di rumah. Kita harus social distancing, kita harus memakai masker kemana-mana, dan itu yang membuat kita sedikit kaget, membuat saya sedikit kaget. Namun saya juga berpikir bahwa itu semua kita jalankan untuk kesehatan bersama tentunya. Jujur ya, pas pertama kali wabah virus corona ini masuk ke Indonesia, kaget ya, karena kita nggak tahu, ini virus asing banget kan buat kita. Terus diumumin kalau kita tuh libur sekolah, nggak masuk sekolah. Ya pasti dalam hati anak-anak sekolah ya pasti seneng dong yang namanya libur nggak sekolah, ya kan. Tapi ternyata sebaliknya gitu, kita di rumah untuk belajar. Nah, jadi ya perasaan saya sih bosen, pasti bosen banget ya, bosen, kaget, takut, ya sih gitu aja. Oke, baik-baik. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak sekali dampak negatif yang kita rasakan, terutama khususnya untuk pelajar di dunia pendidikan atau di bidang pendidikan ini. Kira-kira apa sih yang kalian paling rasakan dampak negatif daripada wabah ini pada sekolah, pada pendidikan gitu? Tentu banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap dunia pendidikan saat ini, terutama ancaman putus sekolah yang bisa saja dirasakan oleh beberapa siswa yang terkena dampak ekonomi, penurunan ekonomi untuk kedua orang tuanya. Yang kedua, keterbatasan fasilitas yang tidak dimiliki oleh setiap siswa seperti laptop atau ponsel pribadi dan wifi. Yang ketiga adalah menjadi korban kekerasan akibat kedua orang tuanya yang mungkin sedikit depresi dengan keadaan COVID-19 ini dan tidak bisa diawasi oleh guru secara langsung seperti biasanya. Yang keempat adalah akademik setiap siswa itu menurun karena pembelajaran yang tidak tatap muka secara online seperti ini tidak terlalu jelas dan tidak terlalu berdampak bagus seperti pembelajaran tatap muka seperti biasanya, dan itu menyebabkan potensi akademik yang dimiliki oleh siswa menurun. Menurut saya, pelajar tuh merasakan dampak negatif yang paling utama adalah kehilangan kuota, kehabisan kuota. Dia nggak ada kuota, terus gimana cara belajarnya? Terus juga kan banyak orang yang di pedalaman, pelajar-pelajar di pedalaman, dia kesulitan untuk punya HP, kesulitan untuk sinyal kan, itu banyak banget. Nah, sekarang sih ya juga ada, alhamdulillah pemerintah ngasih kuota, itu cukup banget untuk belajar, cukup banget. Tapi enggak buat main game, ya bercanda. Terus juga menurut saya dampak negatif yang lain adalah apa yang guru terangin ke murid, itu kadang murid nggak nangkep pembelajaran itu, karena ya pas ketika offline, pas ketika kita tatap muka, guru kan menjelaskan benar-benar secara detail, kita bisa nanya langsung. Sedangkan ini online kita nggak bisa nanya langsung,
guru juga kadang kasih pembelajaran materi itu kurang detail, dan kalau misalkan kita nanya itu guru agak lambat untuk menjawabnya, jadi kita agak kesulitan deh untuk menangkap pelajaran. Oke, jika itu argumen kalian, sekarang bagaimana sih solusi agar dapat mengatasi masalah-masalah atau dampak-dampak negatif daripada wabah COVID-19 yang terjadi saat ini bagi kalian? Hal yang harus kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini pastinya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan waktu yang sangat banyak ini untuk menghabiskan bersama keluarga, bersama orang yang kita sayangi di rumah, dan kita harus selalu bersyukur atas kesehatan yang kita miliki sampai saat ini, apalagi untuk orang-orang yang tidak terjangkit wabah COVID-19 dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Kita harus selalu merasa bersyukur dan pastinya tidak meninggalkan ibadah. Yang utama dan yang paling utama adalah pastinya ya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, pastinya segala hambatan, segala rintangan, segala masalah yang ada saat pandemi ini pasti Allah jawab dan Allah kasih solusinya. Dan juga kita harus jaga diri juga, harus jaga kesehatan biar kita juga nggak tertular sama yang lain, dan yang lain juga nggak tertular sama kita. Kita juga harus patuhi protokol kesehatan, harus patuhi pemerintah, PSBB, isolasi mandiri di rumah, jangan kemana-mana, di rumah aja. Kita harus patuhi semua apa yang pemerintah bilang. Ya, betul sekali. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa selain dampak negatif, juga COVID-19 itu membawa dampak positif bagi diri kita. Terutama kita bisa mendekatkan diri yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan penyakit ini mengingatkan kita agar selalu beribadah gitu, agar selalu mengingat kepada Allah. Kita juga lebih menjaga kesehatan kita gitu, yang tadinya kurang peduli akan kesehatannya pada pandemi ini jadi lebih menjaga kesehatan. Dan harus selalu waspada dimanapun kita berada. Kita tidak boleh terlalu cemas akan wabah yang terjadi, dan kita juga tidak boleh terlalu santai akan wabah yang terjadi. Kita tetap menjaga protokol kesehatan demi diri kita, orang lain, keluarga, dan orang-orang tersayang kita. Karena Allah itu memberikan suatu ujian kepada hambanya itu tidak lebih dari batas kemampuannya. Jadi mungkin pada wabah seperti ini banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Oke, sebelum saya akhiri, kita kirimkan doa untuk negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dufa'anna wala wabah fid dunya khususnya fi baladina Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.